Anda bahwa Indonesia merupakan pengekspor udang terbesar ketiga di dunia? Kira-kira udang apa itu? Indonesia sendiri menempati urutan ketiga sebagai negara pengekspor udang terbesar di dunia setelah Thailand dan India. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, budidaya udang faname saat ini merupakan andalan sektor perikanan budidaya dan prioritas pengembangan aquaculture di Indonesia pada perekonomian nasional. Dalam periode 2012 hingga 2018, kontribusi nilai ekspor udang terhadap nilai ekspor perikanan Indonesia rata-rata mencapai 36,27%. Hal ini menandakan bahwa komoditas udang memiliki peranan yang signifikan terhadap kinerja ekspor perikanan Indonesia. Pada tahun 2020, udang menjadi komoditas dengan jumlah ekspor terbanyak, sekitar 239 juta kilogram dengan nilai 2,4 miliar US dollar. Selain secara nasional, produksi udang faname juga ditargetkan tembus 2 juta ton pada tahun 2024 yang sebagian untuk diekspor. Dengan nilai dan volume ekspor yang terus meningkat, itu menjadi peluang untuk kita untuk dapat membudidayakan udang faname. Udang faname sendiri adalah spesies udang yang berasal dari pantai barat Amerika, khususnya di daerah sekitar Teluk California. Uniknya, walaupun habitat aslinya adalah di laut, udang ini bisa dibudidayakan di kolam air tawar maupun air payau, dengan lokasi di dataran rendah hingga sedang. Terlebih lagi, udang ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat di kisaran salinitas yang rendah. Spesies udang ini mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1996. Udang faname mulai dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan udang nasional yang tidak tercukupi akibat produksi udang windu yang menurun akibat kematian massal. Namun, udang faname ini baru naik daun dan menjadi lahan bisnis yang potensial sekitar tahun 2001. Secara morfologi, ukuran tubuh udang jenis ini lebih besar daripada udang biasa, namun lebih kecil dari udang windu. Tubuhnya berwarna agak putih dengan warna kekuningan, kulit keras, dan daging yang tebal, serta kaki yang berwarna putih. Beberapa tahun belakangan ini, budidaya udang faname mulai berjamur di Indonesia dengan beberapa sentra di seputar Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi. Meskipun sudah banyak orang yang menjalankan usaha budidaya udang faname, peluang dan paksa pasarnya masih sangat besar, mengingat tingginya minat masyarakat pada menu berbahan udang. Udang faname merupakan sumber protein omega 3 dan 6 serta kaya akan kalsium, potasium, dan fosfor. Rasa dagingnya yang lebih enak dan tebal membuat udang ini disukai banyak orang. Dengan ukuran yang relatif besar dan rasanya yang lezat, udang ini termasuk komoditas yang dijual dengan harga tinggi di pasaran hingga mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Jika dijual di pasar modern dengan kemasan yang lebih bagus, harganya bisa jauh lebih tinggi lagi, berkali-kali lipat dibandingkan harga dari petambak. Memang, harga udang faname ini bisa dibilang cukup mahal bagi sebagian masyarakat. Namun, permintaan akan komoditas ini tetap besar. Di pasaran, pada umumnya harga udang faname bervariasi sesuai ukuran, kemasan, tempat membeli, dan kondisi kesegaran. Pembudidaya akan mendapatkan profit yang lebih besar lagi jika mampu membidik pasar ekspor seperti Singapura, Brunei, bahkan Eropa. Udang faname memerlukan 3 bulan untuk setiap siklusnya. Dengan kata lain, panen bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jika dalam 1 tahun ada 2 kali panen, keuntungan yang didapat pun luar biasa. Bagi Anda yang tertarik dengan usaha budidaya ini, berikut tipsnya. Sebelum memulai budidaya udang faname, Anda harus sudah mempersiapkan lokasi yang cocok.
Persiapan lahan budidaya inilah yang menentukan 60% dari keberhasilan budidaya udang faname. Bagi yang ingin budidaya di tambak, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah mempersiapkan tambak. Pastikan tambak tersebut dikeringkan terlebih dahulu sampai ke dasarnya, supaya terhindar dari lumut dan lumpur. Jika dibutuhkan, bahkan perlu pengangkatan lumpur atau pembajakan. Saat tambak sudah kering, kemudian basmi semua hewan yang masih ada di dalam tambak, agar hewan-hewan ini tidak menjadi pesaing udang saat mencari pakan alami. Perlu dilakukan pengukuran pH dasar tambak. Jika pH-nya asam atau lebih rendah dari 6, maka perlu diberikan kapur pertanian sebanyak 840 kg per hektarnya. Pemupukan bisa dilakukan, bisa juga tidak, karena ada referensi yang menyebutkan bahwa pemupukan tambak justru akan mempercepat kerusakan air. Sebagai gantinya, bisa diberikan dedak fermentasi jika sistem budidayanya secara intensif. Dalam melakukan pengisian air di tambak, kedalaman air yang disarankan adalah sekitar 1 hingga 1,5 meter. Pemupukan pun perlu tetap dikontrol, karena jika pupuk diberikan tanpa memperhatikan kepadatan alga serta keadaan cuacanya, maka dapat memberi dampak yang buruk bagi udang. Setelah tambak sudah siap, saatnya untuk menebarkan bibit udang faname yang unggul. Memilih bibit unggul udang faname sebenarnya tidak mudah, karena tampilan bibit udang sama dan ukurannya pun hampir seragam. Namun, pembudidaya bisa mendapatkan bibit unggul dengan memperhatikan secara seksama ciri-ciri bibit seperti berikut ini. Bentuk tubuh panjang dan ramping, ukurannya lebih besar dari bibit lain, memiliki warna tubuh putih, dan tidak diselimuti lumut. Bagian kakinya bersih, gerakannya lincah, isi ususnya tidak putus, dan memiliki respon yang baik terhadap gerakan. Lakukan penebaran bibit udang faname saat pancaran sinar matahari sedang tidak terik, sebaiknya saat sore hari. Bibit udang faname yang siap tebar biasanya berusia 6 hingga 10 hari. Selain itu, pastikan suhu air tambak juga tidak terlalu panas. Suhu normal seharusnya berada pada 10 hingga 15 derajat Celcius. Lakukan penebaran bibit dengan cara aklimatisasi, yaitu dengan memasukkan bibit ke dalam kantong dan simpan di sisi kolam. Apungkan kantong plastik berisi udang di tambak selama sekitar 15 menit. Baru setelah itu, kantong dibuka dan benih pun dipindah ke tambak. Anak udang faname bernama benur. Benur-benur ini perlu diberi pemeliharaan sampai usia panen sekitar 100 hingga 110 hari. Kepadatan penebaran bibit berkisar antara 100 hingga 125 ekor per meter kuadrat. Untuk pakannya sendiri, frekuensi pemberian pakan yang maksimal yaitu 6 kali dalam sehari. Selain pelet, jenis pakan lain yang dapat diberikan pada udang faname diantaranya berupa ikan rucah, pakan pabrikan, serta pakan tambahan berupa jagung pecah yang dimasak kemudian dicampur dengan zat aditif untuk menambah vitamin, aroma, serta probiotik. Selain pakannya, hal yang perlu diperhatikan oleh pembudidaya udang faname adalah kondisi airnya, mulai dari pH, suhu, kandungan oksigen, dan kedalaman air. Pemupukan juga perlu dilakukan setiap seminggu sekali dengan menggunakan pupuk urea, TSP, serta probiotik. Saat usia udang faname sudah mencapai 100 hingga 110 hari, pemanenan pun sudah dapat dilakukan. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada malam hari, yakni dengan mempersiapkan berbagai peralatan pendukung dan mengurangi air tambak menggunakan pompa. Berat udang faname yang layak dijual biasanya sebesar 15 hingga 25 gram per ekornya. Lakukan cara-cara berikut untuk memanen udang faname.
cuci udang dari lumpur dan sisa makanan yang menempel di badan, sortir udang Faname berdasarkan ukuran, timbang berat udang, semakin berat dan besar, semakin mahal. Masukkan udang ke dalam box kontainer yang sudah diisi dengan es agar selalu segar.